Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami duo US, Ubed dan Sulis. Pada video kali ini kita akan coba membahas terkait dengan anime yang saat ini sedang viral ya, dari sudut pandang sains. Nah, salah satunya adalah anime Attack on Titan. Nah, Mbak Sulis, mungkin Mbak Sulis pernah dengar atau nonton anime ini? Iya, pernah Mas Ubed. Dulu saya pernah nonton anime ini waktu dia masih belum setenar sekarang. Nah, dengar-dengar nih dia tenar sekarang tuh gara-gara vaksin katanya ya. Ya. Katanya gosipnya orang-orang yang divaksin bisa berubah jadi Titan katanya gitu. Oh iya. Anak-anak sekolah tuh. Ya, jokesnya seperti itu Mbak ya. Nah, selain itu mungkin karena jalan ceritanya menarik gitu Mbak ya, makanya Ya, banyak yang betul. suka gitu. Nah, mungkin singkatnya jalan ceritanya itu terkait dengan sekelompok orang yang mempertahankan kotanya yang diserang oleh sekelompok raksasa yang kita sebut sebagai Titan tadi ya. Iya. Nah, kalau berdasarkan ceritanya memang menarik. Tapi kalau misalkan menurut Mas Ubed nih, mungkin nggak sih ada makhluk kayak Titan ini di dunia nyata? Oke, pertanyaannya yang sangat menarik ya. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu ya perbandingan antara ukuran manusia dengan Titan ya. Nah, manusia kan biasanya paling tinggi itu sekitar 2 meter ya. Nah, Ya, sedangkan kalau Titan itu tingginya bisa mencapai 60 meter. Nah, bisa dibayangkan Mbak Sulis ya, seberapa Iya, besar cukup gitu. tinggi ya. Ya, mungkin sebesar gedung pencakar langit mungkin ya. Iya, betul. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat di kehidupan nyata, makhluk terbesar saat ini yang masih hidup itu siapa sih? Nah, mungkin Mbak Sulis tahu? Siapa tuh? Enggak nih, siapa tuh? Nah, itu adalah gajah Afrika, Mbak. Mungkin Mbak Sulis pernah lihat ya di kebun binatang gitu. Iya, benar. Ya, Iya, pernah. ya tingginya itu biasanya rata-ratanya 3 meter atau paling tingginya itu sekitar 3,7 meter ya. Jadi bisa dibayangkan yang hampir 2 kali lipatnya tinggi manusia gitu. Iya. Tapi masih lebih tinggi Titan ya? Ya, sangat jauh sekali. Nah, terus pertanyaannya adalah kenapa sih nggak ada makhluk hidup lagi yang selain gajah gitu yang bisa melampaui gajah itu besar? Gajah Afrika ini. Kenapa tuh Mas Ubed? Nah, jawabannya adalah ini permasalahan tentang scaling atau penskalaan gitu ya. Nah, ini maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah misalkan di sini kita punya suatu kubus, masing-masing sisi itu 1 meter. Nah, kalau kita hitung areanya atau luasnya kan 1 meter persegi, sedangkan volumenya 1 meter kubik. Nah, itu kan sama Mbak ya, luas dan volumenya. Tapi gimana kalau misalkan kita sisinya itu kita perbesar menjadi 10 meter masing-masing. Tentunya luas dan volumenya di situ akan berbeda, akan ada perbedaan yang sangat signifikan gitu ya, antara luas dan volume. Lalu ini kaitannya dengan makhluk hidup yang kita omongin tadi itu apa? Nah, kaitannya adalah kalau volume itu ada kaitannya sama sama berat gitu Mbak ya. Mungkin di SMA kita pernah belajar tentang rumus berat ini. Selain massa kali gravitasi, bisa juga massa jenis dikali gravitasi dikali volume gitu ya. Ya, nah itu kaitannya. Kalau misalkan luas atau area itu kaitannya dengan strength atau kekuatan. Kekuatan dari mana? Kekuatan dari struktur tulang dan juga kekuatan dari ototnya ya. Ini juga materi di SMA ya. Kelas 11 kalau nggak salah. Jadi kalau di sini luasan di sini berbanding terbalik dengan kekuatan dari bahan atau materialnya itu. Jadi berbanding keterbalikan gitu. Terbalik. Iya. Berarti semakin besar makhluk itu malah semakin lemah ya Mas Ubed ya? Ya, betul. Nah, kalau kita terapkan tadi konsep scaling tadi ke Titan, ya Titan di situ nggak akan bisa bergerak gitu ya. Kenapa? Karena tingginya aja 60 meter, berarti beratnya seberapa besar gitu kan. Nah, jadi tulang dan ototnya itu tidak bisa
apa ya, menopang berat dari tubuhnya itu. Makanya ya Titan di dunia nyata ya nggak akan mungkin ada gitu ya. Betul. Nah, manusia tertinggi pun biasanya manusia yang mempunyai tinggi yang lebih tinggi dibanding manusia pada umumnya juga tidak akan kuat berjalan ya kalau setahu saya. Iya, iya, banyak kasus yang seperti itu Mbak ya. Atau misalkan Iya. manusia yang mengalami obesitas, itu kan berat badannya sangat besar, pasti dia akan kesulitan untuk bergerak. Yaitu kaitannya dengan tadi ya, kekuatan otot sama kekuatan tulangnya tadi, tidak bisa menopang berat tubuhnya sendiri. Iya, betul. Oke. Berarti kalau intinya secara rasionalnya Titan itu nggak mungkin ada ya Mas Ubed ya di dunia nyata. Ya, betul. Jadi kemungkinan itu nggak akan ada kalau di kehidupan nyata. Cuman biasanya penulis Jepang itu dia cerdas-cerdas biasanya kan ya. Jadi Iya, betul. jadi apa ya, Menerapkan memasukkan sains ya sains dalam ke animenya. Nah, mm-mm. mungkin Mbak Sulis tahu penulis dari anime ini? Wah, saya kurang tahu tuh. Siapa tuh Kurang Mas tahu. Ubed? Mm. Nah, penulisnya itu adalah Hajime Isayama gitu ya. Dia adalah kreator dari anime ini. Nah, jadi sebetulnya Hajime ini tahu tentang permasalahan scaling tadi, gitu ya. Makanya dia membuat keterangan bahwasanya meskipun Titan itu memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, tetapi beratnya itu ringan, gitu ya. Kayak balon gitu ya. Nah, iya gitu. Ukurannya besar tapi ringan, gitu. Mungkin maksudnya gitu. Oke, oke. Atau kalau Mbak Sulis pengen lebih jelas lagi, dan teman-teman di sini mungkin pengen lebih jelas lagi, membahas sains dalam anime ini, mungkin Mbak Sulis dan teman-teman bisa baca buku dari Rikao Yanagita, ya. Dia adalah seorang penulis dari buku The Science of Attack on Titan. Dan juga banyak juga gitu ya anime-anime yang dia bahas, nggak cuma anime ini aja. Nah, menarik nih Mas Ubed, ada bukunya ya tentang sainsnya sendiri. Ya, Jadi bisa betul. dikaji. Terlebih untuk pembelajaran kalau di sekolah ya, pasti anak-anak tertarik nih. Ya, Ada sainsnya ternyata di anime yang mereka tonton. iya, betul, Mbak. Ya, memang kalau kita bahas di kelas ini sangat menarik sekali. Ya, betul. Nah, oke. Pembahasan kali ini cukup menarik ya tentang Titan ini. Mungkin video kali ini kita sudahi saja ya Mas Ubed. Ya, betul. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.